Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Nur Zahra dari kelas PAI 1D. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu keharuman Islam terhadap kebangkitan Eropa. Ketika Islam mulai bersinar di Spanyol, banyak orang-orang yang mulai menerjemahkan karya-karya ilmiah hasil dari umat Islam. Hal ini dilakukan mulai sejak abad ke-12 Masehi. Mereka pulang ke negara mereka masing-masing, lalu mereka mendirikan universitas dengan menggunakan metode yang sama seperti apa yang dilakukan oleh agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, ini akan mempengaruhi gerakan Renaissance yang kala itu ditakuti oleh pihak-pihak gereja. Selanjutnya, faktor kemajuan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ada 4 faktor yang menjadi penghantar kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu faktor politik, yang kedua faktor sosiografi, yang ketiga aktivitas ilmiah, dan yang keempat kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Juga ada 4 faktor penghantar kejayaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Islam semakin meluas di negeri Baghdad. Yang kedua, adanya faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan yang keempat yaitu rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam berbagai bidang. Dan faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, yang pertama yaitu lepasnya kekuasaan. Yang kedua, adanya konflik antar berbagai suku bangsa. Yang ketiga, konflik beragama. Dan yang keempat, adanya serangan dari bangsa Mongol. Ibroh yang bisa diteladani dari 3 masa kerajaan besar seperti Turki Utsmani, Mughal, dan Safawi, yaitu bagaimana pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab dan kebersamaan dalam memimpin atau membangun suatu organisasi atau suatu kerajaan. Yang selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, menurut beberapa ahli sejarah, teori ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Dalam teori Mekah, Hamka menjelaskan bahwa bangsa Gujarat dalam penyebaran Islam, mereka hanya menjadikan Indonesia itu tempat singgah saja. Tidak sama halnya dengan bangsa Mekah, mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Selain teori, ada juga cara penyebaran Islam masuk ke Asia Tenggara, salah satunya dengan cara berdagang. Sebagian dari pedagang-pedagang tersebut, mereka memilih menikahi warga-warga lokal. Lalu setelah itu mereka membentuk komunitas muslim, kemudian mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang selanjutnya, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama, ada teori India atau teori Gujarat. Sucipto Wirjasuparto meyakini pada abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Mereka masuk melalui Selat Malaka, lalu berhubungan dengan orang-orang lokal dari bagian barat Nusantara. Setelah mereka berhubungan atau menjalin kontak dengan orang-orang lokal di sana, mereka mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh
Beliau merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah atau lebih tepatnya bangsa Arab. Teori Arab atau teori Mekah ini didukung oleh Abdul Malik Karim Amrullah atau orang lebih mengenalnya Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara sudah sejak abad ke-7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 ini menjelaskan salah satu bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut mereka memilih menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Kemudian, mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Pada abad ke-13 Masehi, muncullah teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Persia. Teori yang ketiga ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan yang bercorak Islam Nusantara. Akan tetapi, ajaran Islam yang dibawakan oleh bangsa Persia ini kemungkinan Syiah karena adanya kesamaan tradisi yang serupa dengan ritual Syiah di Persia. Nah, yang terakhir yaitu teori Cina. Penyebaran Islam ke Indonesia diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada dinasti Tang yang dibawa oleh panglima Muslim dari Kekhalifahan Madinah. Diyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi Cina yang pindah ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan. Bukti lain adalah adanya pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak.